Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena Alkitab sudah berkata, di luar sana ada banyak orang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan bukan Juru Selamat. Biarkan mereka berkata, tapi kita yang percaya kepada Yesus, percayai dengan sungguh. Kau dan seisi rumahmu akan diselamatkan kalau engkau percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya kita meringankan hati kita, meringankan pikiran kita, meringankan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah, sehingga firman Allah itu menjadi kekuatan dalam perjalanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami orang-orang yang rendah hati di hadapan Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membawa masih dalam seri dasarnya perkataan Yesus Kristus yang saya ambil dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Demikian saya akan bacakan dari ayat aslinya sehingga kita sedikit mengerti. Makari iptohi to pnekmati oti apton estin i basilia ton uranon. Itu dalam pronunciation yang benar dalam Yunani modern ya. Puji nama Tuhan. Jadi bukan bahasa Yunani itu bukan seperti bahasa Indonesia, walaupun ada kadang-kala dibaca secara Indonesia, tapi yang harus ada apalagi disertai dengan hal-hal yang katakan seperti konsonan ganda atau juga vowel ganda. Jadi itu akan berbeda. Tapi saya tidak sedang mengatakan di situ, ada banyak kita belajar di mana-mana bisa. Puji nama Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa blessed are the poor in spirit, for this is the kingdom of heaven. Makari adalah blessed and happy. Jadi diberkati dan bahagia. Itu sebabnya Yesus katakan diberkati dan bahagia orang-orang yang rendah hati. Iptohi itu adalah iptohi, karena ada oi di Arab, di oi itu dibaca i, tohi ya, tohi, iptohi jadinya. Karena saya hanya mengatakan supaya kita mau bahwa itu mengatakan miskin, tapi ada juga yang mengatakan kalau kita lihat kamus dia ada menjadi rendah di dalam roh, maksudnya rendah hati, humility. Nah, jadi kalau kita rendah hati, ada sesuatu yang Tuhan berikan, kata firman Allah. Karena mengapa Tuhan, keberkatan Tuhan itu sangat indah, sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Tentu tidak seorang pun dari kita akan menolak blessed and happy, diberkati dan bahagia. Tidak seorang pun di antara kita yang mau menolak itu. Tapi catatannya adalah kita harus rendah hati. Karena sebagaimana firman Allah katakan, Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang lemah hati dan rendah hati. Nanti Anda bisa baca Yesaya 57. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Di sana Allah bergaul erat dengan orang-orang yang remuk hati dan rendah hati. Dan itu sebabnya Tuhan mau bergaul dengan kita. Tuhan mau bergaul dengan orang-orang yang percaya kepada Dia dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, berbahagia dan diberkati tentulah adalah sebuah impian yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Dan Allah mau engkau mengalami itu. Tapi dengan catatan tetap rendah hati di hadapan Allah. Kalau nilai-nilai dunia ini, kesombongan, kebebasan pribadi, kebebasan personal, itu nggak bisa diganggu gugat. Ya, tetapi
kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak menganut sistem dunia ini, tidak menganut nilai-nilai dunia ini yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan kesombongan. Tapi kita menganut apa yang diajarkan oleh Yesus. Kita mentaatinya, kita bisa melakukannya. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan bagaimana kita dapat mengembangkan sikap yang rendah hati ini. Tunduk pertama kepada Allah, dekat kepada Allah. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada banyak Tuhan, ya, setan juga ada, ya. Ada di neraka, ada di surga. Ada teman saya dulu, saya ada di neraka satu, kaki saya ada di surga satu, dan pada akhirnya dia terhilang. Kalau orang-orang mempermainkan kasih karunia, dia akan terhilang. Tapi kalau orang-orang yang tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, dan mendekat kepada Allah, Allah akan senantiasa menyatakan kebaikannya. Lalu kemudian mau mendengarkan firman Allah dan melakukan firman Allah dan mentahirkan tangan ini supaya jangan dipakai mencuri, jangan dipakai menabuk orang, apalagi menabuk keluar istri. Wah, itu bahaya itu nggak bertobat itu. Istri bukan di tempat tabokan. Istri itu untuk disayang, ya. Jadi itu teman pewaris karena firman Allah, teman pewaris kerajaan Allah. Jadi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Mari kita tumbuh kembangkan hidup dalam kerendahan hati. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, mari kita sucikan hati kita di dalam darah anak domba, sehingga terus menerus darah anak domba itu menyucikan pikiran kita, menyucikan hati kita dalam kehidupan ini. Dan kalau engkau mau disebut berbahagia dan diberkati, jangan lupa rendah hati. Dan bahkan dikatakan oleh firman Allah, ketika engkau diberkati, ketika engkau berbahagia karena engkau rendah hati, ada upah yang paling hebat, upah yang sangat luar biasa. The kingdom of heaven. Wow. Ya, bukan main-main itu. Udah diberkati di bumi ini, diberkati bahagia, lalu kemudian rendah hati. Karena rendah hati, nah apalagi bonus yang sangat luar biasa, dapat upah. Karena apa kata firman Allah dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan engkau. Wow, luar biasa. Jadi kita hidup sebagai orang percaya tentu ingin diberkati dan bahagia. Makari, ya, bahagialah kita, diberkatilah kita. Tapi jangan lupa, ya, rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan sesama kita. Jadi atau hito mati. Jadi miskin di hadapan menikmati itu roh, ya, miskin secara roh. Jadi kalau disatukan menjadi rendah hati. Jadi saya mau katakan kepada kita, saya yakin setiap kita pasti ingin diberkati oleh Tuhan dan ingin terus mendapat bahagia, diberkati, dan bahagia itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itulah perkataan Yesus yang diajukan kepadamu, diajukan kepada setiap orang yang rendah hati. Dan kemudian bukan hanya itu, ada bonus tambahan di mana Allah menyediakan yang terbaik bagi kita, yaitu surga. Jadi kalau kita menikmati surganya, atau yang dikatakan I basiliaton uranon, ya, basilianya Tuhan, basilianya kerajaan Tuhan ada dalam hidup kita. Wow, luar biasa. Dan saya tidak akan perpanjang. Doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang betul-betul diberkati dan happy. Diberkati dan happy. Makari. Kita semua makari. Diberkatilah kita semua dan bahagia. Tapi jangan lupa, kerendahan hati harus selalu menjadi bagian kita. Kita tidak dapat bersandiwara soal kerendahan hati ini. Tuhan tahu persis. Tuhan tahu apa yang di hati kita, dan Tuhan tahu bagaimana kita hidup, dan Tuhan tahu. Jadi dia jangan bersandiwara di hadapan Dia. Rendahkan hati, karena di sanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya.
air dari gunung datang ke ampenan ini, karena di ampenan ini tempat titik yang terendah. Demikian juga ketika kita rendah hati, segala kuasa dan kemampuan Allah akan datang kepada kita, sehingga kita disebut orang-orang diberkati oleh Tuhan dan sekaligus menikmati bahagia dari Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarkan kami menikmati segala kasih dan kemurahan-Mu, dan biarkan kami tetap rendah hati di hadapan Allah Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tentunya bersama dengan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mantap, mantap, mantap. Amin.